Sosok Tan Malaka mungkin tak sepopuler sederet pahlawan nasional Indonesia lainnya. Namun pria kelahiran Sumatera Barat ini punya jasa luar biasa dalam melawan kolonialisme di Indonesia. Sejarah perjuangan Tan Malaka hingga dapat gelar pahlawan nasional. Sosok Tan Malaka. Tan Malaka yang memiliki nama asli Ibrahim merupakan putra kelahiran sebuah desa kecil Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada tahun 1894. Karena kecerdasannya, Ibrahim berkesempatan masuk sekolah guru pribumi satu-satunya di Sumatera, yakni Inland Stipwijk School for Onderwijzers di Bukit Tinggi hingga lulus pada tahun 1913. Gelar adat terhormat Datuk Tan Malaka diperolehnya pada tahun 1913 melalui upacara adat. Gelar ini merupakan gelar mulia di daerahnya. Kecerdasan Tan Malaka mengantarkannya meraih ijazah guru di Belanda atas bantuan sang guru yang juga seorang Belanda, J.H. Horensma. Ia diterima di Kweekschool, Haarlem, Belanda, dan lulus pada pertengahan tahun 1915. Perjuangan Tan Malaka. Setelah menempuh pendidikan, pada tahun 1920, Tan Malaka bekerja sebagai seorang guru di Maskapai Senembah, sekolah untuk anak-anak kuli kontrak di perusahaan di Sumatera Utara. Rekan-rekan Belanda Tan Malaka kerap meremehkan dirinya, hingga akhirnya ia pindah ke Jawa pada Februari tahun 1921 dan mendirikan sekolah di Semarang dan Bandung. Ketika Partai Komunis Indonesia PKI berkongres 24-25 Desember tahun 1921 di Semarang, Tan Malaka terpilih menjadi pimpinan partai. Sejak saat itu, ia kerap diawasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada Januari tahun 1922, Tan Malaka ditangkap dan dibuang ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Maret tahun 1922. Tan Malaka diusir keluar Indonesia dan sempat berangkat ke Belanda dan kemudian tampil sebagai wakil Indonesia pada Kongres Komintern bulan November tahun 1922. Pada tahun 1926, pemberontakan rakyat Indonesia melawan kolonialisme Belanda pecah di berbagai daerah. Tan Malaka yang sedang berada di luar negeri menilai pemberontakan ini terlalu dini dikobarkan oleh PKI. Akibatnya, pada tahun 1927, Tan Malaka terang-terangan keluar dari PKI dan mendirikan Partai Republik Indonesia PARI. Komintern juga memecatnya. Sejak saat itu, Tan Malaka kerap dikejar-kejar oleh pemerintah kolonial Belanda hingga mantan sekutunya di Komintern dan PKI. Selama 30 tahun, dia terus menentang kolonialisme tanpa henti, mulai dari Pandan Gadang Suliki, Bukit Tinggi, Batavia, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Kediri, Surabaya, sampai Amsterdam, Berlin, Moskwa, Hanoi, Shanghai, Kanton, Manila, Saigon, Bangkok, Hong Kong, Singapura, Raman, dan Penang. Setelah Indonesia merdeka, Tan Malaka terus jadi sosok yang menentang diplomasi Belanda yang merugikan posisi Indonesia. Ia pun dikejar-kejar hingga ditembak pada tahun 1949 dan lenyap di kaki Gunung Wilis, Kendiri. Dia disebut meninggal dunia tanpa nisan dan kuburan yang layak. Kemudian, pada 28 Maret tahun 1963, Presiden Soekarno mengangkat Tan Malaka sebagai pahlawan nasional, namun namanya jarang terdengar dalam sejarah.